Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini ya, saya akan membahas mengenai updatean pemain keturunan yang sudah membela Timnas Indonesia dan saat ini ya sedang naik ya dalam market value-nya bahkan berkali-kali lipat. Memang kalau dilihat saat ini ya, bukan hanya satu atau dua ya, bahkan bisa dibilang 4 sampai 6 pemain. Tetapi ini membuktikan ya, beberapa pemain yang sudah naik market value-nya ini karena dia sudah membuktikan kualitasnya bersama klub dan juga timnas Indonesia. Dan saya akan membahas ini mengenai bagaimana bisnis klub juga ya, mengenai aset lah, bisa dibilang aset pemain timnas Indonesia di klub. Mengapa pemain-pemain ini bisa untuk selalu tinggi, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Nah, ini menjadi pembahasan yang menarik. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, yang pertama di sini langsung saya mulai ya. Kalian sudah tahu lah siapa sosok Jay Ijaz ya. Semenjak kedatangannya ya bersama timnas Indonesia, kemudian debut ya saat melawan ini kemarin Vietnam. Nah, dia sudah membuktikan ya di GBK bahwa dia saat itu memang sangat dirasakan sekali lah bagi supporter timnas Indonesia. Bagaimana ketenangan dirinya ya, kemudian bagaimana pengalaman dirinya ketika di Italia itu sudah terbukti. Awalnya cuma 15 miliar. Kemudian debut di timnas pertama langsung melonjak ya 25 miliar dan sekarang berhasil membawa Venezia ya berhasil promosi ya ke Serie A. Akhirnya dia tembus 43 miliar. Nah, ini bisa menjadi aset bisnis bagi Venezia ya. Saat ini ada 3 klub ya, Torino, Parma, yang sudah mulai serius lah untuk mendekati sosok Jay Ijaz ini dan juga Venezia ingin tetap mempertahankan. Jadi tiga klub ini selagi ya ini belum masuk babak baru atau musim baru, kita akan melihat apakah sosok Jay Ijaz ini akan dibajak atau tidak. 43,45 miliar, sedangkan kontraknya bersama Venezia ini masih ada ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat saat ini memang kenaikannya sangat drastis sekali ketika dia membela timnas Indonesia. Ini membuktikan bahwa sebenarnya fase atau masa ketika para pemain keturunan membela timnas Indonesia itu bukan ketika dia usia tua, kemudian mengambil keputusan membela timnas Indonesia, kemudian market value-nya turun, ingin menaikkan lagi dengan bergabung timnas. Ya menurut saya stigma seperti itu tidak ya. Ini terbukti sosok Jay Ijaz usia masih muda, dia mampu mengambil keputusan dengan baik ketika ya dirinya tidak memilih Belanda dan mengambil keputusan memilih Indonesia dan terbukti ya market value-nya saat ini naik. Dan tidak ada yang tidak mungkin kawan-kawan. Saya sangat yakin jika dirinya di Serie A nanti konsisten ya, konsisten bermain bersama Venezia, saya sangat yakin sekali The Orange ya atau timnas pusat menyesal ya dalam hal ini. Ya mungkin di situ ada Tijani Reinders dan lain-lain sebagainya. Seperti ada The Fridge ya dan juga ada beberapa pemain lain yang bermain di Serie A. Tetapi Jay Ijaz jika dia memang menjadi back berkualitas nanti di Serie A, saya sangat yakin ya keputusan Jay Ijaz ini akan banyak dikritik lah oleh media-media Belanda. Tetapi kita sangat apresiasi apa yang sudah menjadi keputusan Sintayong, PSSI karena sudah gerak cepat untuk menaturalisasi Jay Ijaz. Dan saya sangat yakin sekali ketika di Serie A nanti market value Jay ini akan lebih meningkat lagi. Oke, ini ya, ini poin yang sangat bagus untuk Jay Ijaz. Jika memang nanti dilepas oleh Venezia ya, baik itu status pinjaman ataupun dengan tebusan di klub lain ya saya sangat yakin klub juga akan sangat untung ya karena market value-nya sangat tinggi. Oke, kemudian selanjutnya Justin Hubner. Nah, satu pemain ini ya kalau dilihat memang di kurun waktu 2 hingga 3 pertandingan terakhir bersama Carrizo Osaka ya. Kalian melihatlah bahwa sosok Justin ini sepertinya harus bekerja keras lagi karena dia masih sedikit mendapatkan menit bermain bersama Carrizo ya.
Kemarin pertandingan terakhir dia hanya bermain 4 menit ya, dimainkan di menit 90, dan sebelumnya juga sama, dia sebagai pemain pengganti. Tetapi yang membuat di sini sangat bangga, kita sangat bangga kepada sosok Justin ini, ketika dirinya memutuskan ya untuk dipinjamkan ya di Carrezo, kemudian dia konsisten bersama timnas Indonesia, market value-nya yang awalnya cuma 3,4 miliar, sekarang sudah menjadi 6,8 miliar. Ini sangat menguntungkan sekali bagi Wolves ya. Mengapa saya bilang sangat menguntungkan? Di Wolves ini kontraknya akan berakhir di Desember nanti ya, Desember 2024. Jadi ketika nanti dia mungkin dilepas ya secara tidak langsung, karena kemarin pembelian Justin Hubner ke ini teman-teman, Wolves itu sangat minim ya, sedangkan dilepas nanti dengan biaya 6 miliar ya, atau bahkan bisa lebih, ya jelas menguntungkan sosok ini teman-teman, menguntungkan klub Wolves. Nah ini lagi-lagi ini adalah bisnis klub, dan bisnis klub ini yang menurut saya pemain-pemain timnas Indonesia menjadi investasi bagi mereka, dan ini menurut saya tidak masalah karena ini sah-sah saja dalam sepak bola, karena klub juga mendapat keuntungan, pemain juga mendapatkan keuntungan karena kiprah bagusnya. Saya sangat yakin jika sosok Justin Hubner bisa memoleh sedikit lagi ya, agar dia mampu bersaing, setidaknya dia selalu menjadi pemain inti atau jam terbangnya bersama klub ini banyak ya, market value dari sosok Justin ini akan lebih meningkat. Ini bagusnya ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, ini pemain yang menurut saya totalitas sekali, Ivar Jenner. Awalnya 304 juta rupiah ya. Awal sekali ketika menjadi bagian timnas Indonesia dan debut ya pada saat itu masih 304 juta rupiah. Kemudian ketika 2 kali debut bersama timnas Indonesia baru mulai 1 miliar. Kemudian ketika dirinya mulai berkembang lagi, naik ya menjadi 3 miliar. Dan update terbaru ya setelah melawan Filipina kemarin, dia sudah tembus di angka 6,08 miliar. Sebenarnya gini, kalau untuk pembahasan ini pernah dibahas beberapa media ya, dan juga mungkin updatean mengenai timnas saat melawan Filipina kemarin ya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah antara pemain dan juga klub ini sangat luar biasa. Apalagi Utrecht. Utrecht ini sudah banyak mencetak para pemain timnas ya. Kalian bisa tahu seperti sosok Lily Pali, kemudian ada juga Shane Patinama, ada juga Mark Locke ya. Semua ini adalah jebolan Akademi Utrecht, dan saat ini Ivar Jenner pun sama. Saat ini masih membela Utrecht U21 ya, yang bermain di Liga Belanda U21, dan dirinya pun konsisten di sana ya. Saya melihat untuk di Utrecht U21 ini dia sudah menampilkan kurang lebih ya di sini teman-teman ya, ada 29 pertandingan ya di musim kemarin ya. Ini membuktikan bahwa dirinya ini sangat bagus sekali ya dengan memainkan 2163 menit. Nah, ini wajar saja jika dirinya selalu menjadi ini teman-teman ya, dambaan lah bagi timnas Indonesia, karena dari segi pengalaman sosok Ivar ini selalu meningkat. Dan untuk market value 6,08 miliar menurut saya sangat pantas didapatkan. Karena konsistensi dia bersama timnas itu sangat luar biasa. Walaupun di klub mungkin dia tidak terlalu mendapatkan kesempatan lah untuk dibawa di tim senior, tetapi ini ada hikmahnya. Ini ada poin pentingnya bahwa walaupun Ivar ini bermain di U21 di kelompok umur, tetapi dia mampu menunjukkan kualitasnya di timnas, sehingga walaupun tidak di klub utama dia tetap menjadi ini teman-teman ya, statistiknya itu menjadi naik karena memang terbantu di timnas. Dan jika ya, walaupun ini kontraknya masih ada ya hingga 2025 kalau tidak salah, kalau saya salah silahkan nanti dikoreksi di kolom komentar. Nah, hingga 2025 atau 2026 kontraknya habis bersama FC Utrecht. Nah, kalau sudah habis ya tentu dengan market value yang mungkin bisa nambah lagi, meningkat ya, ini akan lebih menguntungkan FC Utrecht jika akan melepas ya ke klub lain, karena ketika didatangkan ya dan diperpanjang kontrak pada saat itu masih 3 miliaran, dan sekarang sudah menembus 2 kali lipatnya 6 miliar. Jadi kalau dilepas jelas ya Utrecht untung besar sekali.
Nah, ini yang dinamakan dengan bisnis klub dan ini sah-sah saja dalam sepak bola. Apalagi kalaupun ya Utrecht ini untung ya terhadap pembelian ataupun penjualan lah, penjualan just ya ini contohnya uh, sosok Ivar Jenner, ya menurut saya sah-sah saja dan itu perlu diapresiasi karena dia ya klub ini ya klub FC Utrecht ini sudah totalitas lah terhadap timnas Indonesia. Tidak pernah mempersulit sosok Ivar untuk bergabung ke timnas. Nah, menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Jadi Utrecht ini bisa diibaratkan investasi pemain lah buat ke timnas Indonesia. Dan contohnya sosok Ivar Jenner. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Nah, kemudian ini juga sama ya, seperti sosok Kelvin Verdong. Nah, Kelvin Verdong ini awalnya memang turun ya ketika dirinya di tahun 2000 ini tahun-tahunnya 2022 ketika awal sekali didatangkan ya dari Famalicão ke Nijmegen itu cuma 12,17 miliar ya. Ya, pada saat itu ya, pada saat itu 12,17 miliar. Nah, itu di tahun 2022. Nah, kemudian ketika di 2024 ini, per tanggal 31 Mei ya, melonjak tajam ya menjadi 43 ya, 45 miliar. Nah, ini adalah ya market value tertinggi bagi sosok Verdong ya. Jadi, ini adalah market value tertinggi kalau saya lihat di Transfermarkt ya. Ini menunjukkan bahwa ketika dia debut di timnas Indonesia ya dia debut di timnas Indonesia kemudian mengubah status kewarganegaraannya ini sangat berpengaruh sekali terhadap market value-nya ditambah lagi memang dia meningkat sekali permainannya bersama di Smogen musim ini bahkan tak tergantikan posisinya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya para pemain timnas ini untuk di klub ya ini sangat luar biasa untuk khususnya 4 pemain ini ya belum lagi seperti pemain-pemain lain seperti Tom Haye yang masih di atas 53 miliar. Nah, ini membuktikan bahwa kalau ya, sosok Verdong ini dilepas ya, karena kontraknya ini masih 1 tahun lagi bersama Nijmegen. Dan Verdong kemarin mengutarakan ingin bermain di luar Belanda jika memang ada klub yang tertarik ya. Dalam hal ini kontraknya itu cocok dan situasinya juga cocok. Kalau itu semuanya sudah terrealisasi, tentu kita akan melihat Verdong akan tampil di luar Belanda. Tetapi jika tidak ya, Nijmegen sebagai klub dia ya jelas ingin mempertahankan karena masih ada 1 tahun. Tetapi kalau memang ya ini nanti Verdong keluar ya jelas Nijmegen ini untung karena awalnya mendatangkan ini sosok Verdong ini cuma 12 miliar ya. Kemudian jika dibeli dengan harga segitu ya jelas ya ini akan sangat menguntungkan sekali bagi klub ya dan ini sangat luar biasa. Nah, inilah bisnis sepak bola dan pemain timnas Indonesia lagi-lagi berimpact besar terhadap klub. Kita akan menunggu ya bagaimana ataupun apa yang harus dilakukan oleh para pemain lainnya. Karena untuk menaikkan level timnas ini ya tentu kita membutuhkan pemain-pemain seperti 4 pemain ini. Nah, bagaimana menurut kalian kawan dengan market value dari 4 pemain ini yang sangat drastis naiknya? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan naik level juga hingga bisa ya bersaing di 8 hingga 4 besar Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.